Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, sebelumnya kita nanti tidak lepas dari yang namanya KI dan KD karena nanti pemetanya adalah KI dan KD. Di sini ada buku pegangan. Kalau buku pegangan guru isinya dia agak berbeda dengan buku pegangan murid ya. Tapi di buku-buku agama sebenarnya ada KI dan KD di situ tercantum. Cuma kalau ini anak. Nah, ini saya pasti sama KI dan KD-nya. Nanti kalian bisa lihat. Jangan berisik dong, Nak. Bisa lihat di sini. Saya mau kita bahas. Nah, ini buku kelas 10. Cara membaca dan cara memahami setiap nomor yang ada di dalam KI dan KD itu maksudnya apa. Jadi tidak sembarang nomor, tapi dia mengandung makna. Di sini kelas 10, kan tabelnya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Nah, di sini ada nomor 1. Ini bukan nomor sembarang nomor, tapi maksudnya adalah KI 1. Gitu ya, KI 1 berarti ranahnya spiritual. Paham ya? Suara saya kecepatan nggak ya? Apa berisik nggak? Berisik nggak suara saya? Enggak terlalu, Bu. Aja. Saya pakai headset. Oh, jangan kencang-kencang, Nak. Dengeran nggak? Enggak, Bu. Ya. Dengeran ya? Nah, di sini maksudnya adalah KI di KI 1. Jadi di sini KI-nya juga cuma ada 4 karena KI kita di K13 itu ada K4, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, nih sampai 4 ya. Nah, ini maksudnya adalah KI. Posisi nomor 1, 2, 3, 4. Berarti KI 1 itu menyatakan apa dia? Halo? KI 1 itu apa sih? Spiritual, Bu. Spiritual. Ya, spiritual. Kalau yang nomor 2 berarti KI 2? Apa? Sosial. Keterampilan. Keterampilan. Sikap sosial. KI udah sering dibahas juga, masa masih salah? Sosial, Bu, salah. Kebalik. KI 3? Pengetahuan. KI 4? Baru keterampilan. Nah, gitu ya. Ini jadi ini maksudnya mengandung makna itu ya. 1, 2, 3, 4 itu adalah KI-nya. Nah, di sini di sebelahnya KD. KD itu ada angkanya juga. Ini mengandung makna, ini 1.1 itu maksudnya apa? Angka 1 di awal, kalau kita nyebutnya puluhan sama satuan aja ya, supaya gampang ya. Supaya ini. Nah, kalau dia menempati letak puluhan, kalau dia 2 angka, angka yang pertama itu menyatakan KI. Posisi KI-nya. Berarti ini 1, 1, 1, 2, 1, dan ini adalah KI 1 semua. Nah, ini yang di angka satuannya, ini menyatakan babnya. Jadi dengan kayak gini, kita bisa tahu, oh di kelas 10 itu babnya ada 11. Jadi cara membacanya misalnya di 1.4 berarti KI 1 tentang spiritual, berarti menyatakan spiritual di bab 4. Berarti bab 4-nya itu membahas tentang meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 19 berarti KI 1 di bab 9. 13 berarti KI 1 di bab 3. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, ini yang nomor 2 sama juga berarti. Berarti posisi yang di awalnya 2.1 maksudnya apa? Hairunisa, Ramadhani. KI 2 di bab 1, Bu. 2.6 Fahira.
KI 2 di bab 6. Oke. 2.10 Diki. Ya Bu, 2.10 KI 2 di bab 10 Bu. Paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, Bu. ini di bab 3, di bab 3. Di KI 3 ini juga sama, berarti maksudnya adalah KI 3 di babnya ini. Ya? Paham ya? 3.8 Wildan, maksudnya apa? KI 3 di bab 8. Iya. Hani, 3.4. KI 3 di bab 4. Ini yakin ya nggak pada tidur ya. Tidur saya cetak-cetakin. 3.10 Afnan. Ini soalnya batu nisan semua nih yang di Zoom nggak ada orang. Afnan. Kan baru dibilangin batu nisan semua. Tidur dia, Bu. Makanya. Ulfa, Novianti 3.9 maksudnya apa? KI 3 bab 9. Oke. Paham ya? Gampang kan? Nah, ini kok ada 3. Nah, ini nanti kalau kamu nanti nyebutin juga ada 3, ini maksudnya angka di satuan yang terakhir itu menyatakan taksonomi Bloom. Kita tahu taksonomi Bloom kan ada kognitif, afektif, sama psikomotorik ya. Nah, kita lihat dia posisi di KI-nya KI berapa. Kalau dia di KI 4, berarti dia ranahnya adalah yang di satuan ini, yang satu terakhir itu adalah psikomotor. Berarti P1. Berarti ini KI 4 di bab 1 ranahnya psikomotorik P1. Paham? Halo? Halo? Coba Bu, ulang lagi. Ulangin. Ulang lagi. Nah, Ya. ini misalnya nih 4.1.1. Nah, ini kamu acuannya di KI-nya nih. Ini kan KI-nya KI 4 kan berarti? Iya. Ya Bu, Ah. KI 4 bab 1. Oke. Ini bab 1 toh. Yo. Nah, KI 4 itu apa sih tadi yang awalnya saya kan tanyakan apa? KI 4 itu apa? 9 Bu. Keterampilan. Berarti kalau keterampilan bahasa taksonomi Bloom-nya apa? Psikomotorik. Nah, berarti ini KI 4 di bab 1 ranahnya psikomotorik yang P1. Paham? Oh iya Bu. Ini berarti dia BP2. Ini berarti P3. Paham? Nah, kalau saya ganti angkanya sekarang, misalnya saya ganti nih 3.5.2, maksudnya apa? Fitri, 3.5.2, maksudnya apa? Halo? Fitri? Nggak ada orangnya. Nur Hidayah. Iya, Ibu. Fitri lagi di jalan. Oh, 3.5.2. Maksudnya apa? KI 3 di bab 5. Tadi 3.5 berapa, Bu? 2. 2 berarti tadi yang belum itu berarti di P2. Nah, ini lagi tuh tentang kesalahannya. KI 3 itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Kalau belumnya namanya? Kognitif. Oh iya, berarti K3 ya, Bu. K2. C. C. C2 Bu. Ya Allah, nggak fokus sih, Bu. Paham nggak? Sekarang saya tes satu-satu.
Kalau angkanya 4.2.3 maksudnya apa Muhammad Fadil? Iya, Bu. 4 titik. 4 itu KI 4 titik. Berapa tadi, Bu? 23, 423 kalau nggak salah tadi. Satunya babnya. Tiganya itu 423. 423. 4-nya itu KI 4. 2-nya itu bab 2. 3-nya itu kognitif. Kan Ya. 4.2.3. Oh my God, masih suka ketukeran. Halo, halo. Halo sayang semuanya. Halo, halo. Iya, halo. Iya, Bu. KI 1 tadi tentang apa sih? Spiritual. Ingetin KI-nya ya. KI 1 spiritual. KI 2, Sosial. KI 3. Pengetahuan. Berarti kamu udah langsung connect. Kalau spiritual dan sosial berarti dia afektif kalau ranah kognitifnya. Berarti KI 1 dan KI 2 itu afektif. KI 3 itu apa? Kognitif. Enggak, saya enggak nanya itu hanya. KI Pengetahuan. 3 pengetahuan. Berarti langsung connect. Berarti kalau KI 3 itu ranahnya kognitif kalau taksonomi belum. Kalau KI 4 apa? Keterampilan. Nah, berarti kalau keterampilan dia belumnya. Motorik. Nah, simbolnya kalau afektif, kalau nggak salah A ya, saya lupa. Sekarang jarang kalau afektif itu. Nah, yang sering itu kan kalau yang psikomotorik simbolnya P, kalau yang kognitif itu C, bukan K. Nah, itu tahu dari mana dia kognitif atau psikomotorik? Dari lihat KI-nya yang tadi saya bilang. Kalau dia KI-nya di 3, berarti dia kognitif. Lihat angka terakhirnya. Dia berapa? Oh, misalnya 3.3.3, berarti semuanya itu 3. KI 3, bab 3 di C3. Paham? Paham tidak? Iya, paham, Bu. Coba 372, Doni. Hadir, Bu. Itu dia di 372. bab 3. 7 tadi apa ya? Oh iya, Bu, itu KI 3 di bab ke-7, C-nya C2. Bener kan, Bu? 452. Coba satu lagi, Don. 452 itu KI 4, bab ke-5, 2-nya itu kan apa ya? Psikomotorik P2 ya, P2. Iya, paham? Paham, Bu. Paham ya? Sudah ya, paham ya? Jadi nanti kamu kalau menaruh pemetaan di KD, kamu disesuaikan. Kalau lagi bahas bab 1, berarti yang ditaruhnya KD-nya itu adalah 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Yang ini nih. Ya, nih. Karena babnya sama. Nih. 1.1. Karena ini KI 1. Ini dia membahas tentang mujahadah an-nafs. 2-nya kamu pilihnya 2.1 juga. Pasti sama. Dia bahasnya tentang ini juga, an-nafs. Kamu copy paste. Terus yang ketiganya 3.1. An-nafs, mujahadah an-nafs juga toh.
Yang keempat, 4.1. Gitu ya. Paham? Jadi dalam membaca angka, paham juga ya maksudnya ya? Ya. Nanti tugas kamu soalnya nih. Paham ya? Minggu depan kamu yang presentasi, bukan saya yang ngomong. Gantian kita puasanya. Astagfirullah. Itu paham ya? Nah, sekarang kita ke pemetaan KD. Pemetaan KD berarti yang kamu taruh. Kok dia begini? Kok jauh banget? Enable editing dulu, Bu. Maaf. Oh iya, betul. Salah, saya nggak lihat. Nah, ini dia tinggal kamu taruh yang tadi saya barusan ngomong. Ini kelasnya biasa. Ini berarti dia babnya cuma sampai ada bab 4. Fikih mata pelajarannya nanti kamu sesuaikan dengan tugas yang kalian dapatkan masing-masing. Ini berarti kalau dia bab 1, dia naruhnya 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 gitu ya. Yang tadi saya bilang. Ini bab 2 sampai dia babnya ada berapa di sana. Kalau sudah selesai, kamu buat kayak gini lagi. Taruh posisinya dia lagi bahas tentang semester genap. Semester genap juga taruh posisinya kayak gini lagi sama. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Ini tugasnya cuma copy paste doang, tapi harus jeli gitu loh maksudnya saya. Ntar saya Pemetaannya ya Bu ya? iya betul. Karena nanti misalnya karena ada yang naruh di sini nanti dia naruhnya 1.2, 1.1 terus di sini 1.2 takutnya dia ngambilnya. Ini 1.3, ini 1.4. Ada yang ngisi kayak gitu. Kalau 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 berarti dia KI 1 semua di bab 1, 2, 3, 4. Paham ya? Jangan sampai keliru. Misalnya ini 1.1, kamu tulis 1.2, 1.3, 1.4. Kan tadi sudah tahu kan arti angka itu. Nah, nanti saya akan kelihatan. Jadi minggu depan kamu yang presentasi. Satu persatu saya mau tahu. Kalian paham atau enggak? Kenapa ini dari mana asalnya? Kamu nunjukin kayak yang tadi. Oh, ini kamu dasarnya dari KI-nya ini, terus dipindahkan pada saat proses pemetaan KD, inilah nih. Di bab 1, ini mata pelajarannya ini, bab 1 ini, pokoknya gitu. Paham? Ibu, mata pelajarannya gimana, Bu? Mata pelajarannya yang SMA sederajat. Oke, Bu. Karena nanti kamu magang kan di SMA. Berarti apa aja ya, Bu, ya? Mata pelajarannya ya? Maksudnya nggak harus wiki gitu ya, Bu? Enggak. Pokoknya SMA sederajat tapi nggak boleh sama. Nanti kalian atur, terserah apa, diatur kelasnya, biar nggak sama. Karena kan kelas dari kelas 10, 11, 12. SMA, terus kamu nulis SMA, SMK, kan ada sederajatnya itu kan. Nanti dibuat, kalau misalnya ada yang sama, buatnya paling ada 2 orang atau 3 orang. Kamu atur. Jadi nanti hasilnya akan beda-beda. Ya? Iya, Bu. Paham ini pemetaan KD? Yang lain, Bu. Halo, yang lain? Yang lain? Paham nggak? Bu. Paham ya? Ini udah 2 file nih, udah paham, hebat. Cepet kan saya bilang? Nggak lama kan? Nah, sekarang pemetaan KI dan KD-nya. Tapan-tapan udah jam 1:30. Saya absen dulu. 1:30, Bu. Oh ya, 1:30 salah bukan.
plus B. Ulfah Novianti, Hadir, Bu. Nur Laila Miftah, Hadirah, Bu. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. Siti Rahmatursina, Hadirah, Bu. Hafid Hidayat, Hafid Hidayat, Hafid Hidayat, Muhammad Alwan Afif, Hadir, Bu. Rizka Nabila Putri, Hadirah, Bu. Muhammad Wildan, Hadir, Bu. Jehi, 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 Ismi Maidatul Jannah, Hadirah, Bu. Iqbal Maulana, Iqbal Maulana, itu. Sudah. Nah, sekarang yang ini. Ini apa nih? Ini nggak ada ini, Bu. Apa tampilin? Oh. Ini yang KI ini tadi kamu copy paste yang di tempat yang posisi KI-nya tadi. Yang buku tadi itu loh. KI 1 berarti kamu copy paste yang KI 1. KI 2 berarti KI 2. KI 3 KI 3. Ingat kan? Iya, Bu. Yang ini nih tadi barusan. Yang ini nih. Ke kelas, Bu. Nih yang ini nih. Nih yang KI 1, KI 2 yang awal saya ini berarti KI 1. Kamu copy, paste, pindahin ke yang tadi. Ini berarti KI 1, kamu copy lagi, KI 2, gitu loh saya. KI 3 sampai KI 4. Paham? Paham, Bu. Nah. Kok ini? Salah mencet kan? Nah, ini yang bawahnya. Ini yang KD-nya tadi. Ketika dia ini nomor itu adalah bukan nomor sembarangan tapi ini babnya. Bab yang ada di buku itu ada berapa? Kalau di semester Gasal ada 6 atau 7 atau 8 berarti ada 8 ya nomornya. Gitu nanti karena minggu depan tuh saya nanya ini nomor 1 maksudnya apa? Berarti ini bab 1. Gitu ya. Nah, ini KD yang tadi kalau bab 1 berarti 1.1, 2. Dia turun ke bawah. 2.1, 3.1, 4.1 yang tadi. Ini minggu yang ketiga saya udah pernah bahas loh ini. Saya mengingatkan aja. Nah, ini kata kerja kompetensi atau KKO-nya. Kita biasanya tahunya KKO-nya kan. Ini dari KD yang di depan. Menghayati, membiasakan, menelaah, sama menyajikan. Paham? Insya Allah paham, Bu. Kecepatan nggak saya jelasinnya? Nggak kan? Agak cepet, Bu. Terlalu cepet. Oh, agak cepet. Oh, agak cepet. Nih, ini kan kayak saya geli kalau kecepatan. Kalau lama-lama. Nih, ini kan KD-nya. Kita mau tahu nih kata kerja kompetensinya atau KKO-nya dilihat dari KD-nya. Kalau KD-nya di sini kita apa nih kata kerjanya? Ada menghayati. Ya udah kita pindahkan, taruh di sini. Menghayati. Yang 2, membiasakan, taruh di sini, membiasakan.
Terus yang KI 3-nya menelaah. Taruh di sini. Di tempat kata kerja. Kompetensi. Yang keempatnya ini menyajikan. Tinggal taruh di sini. Paham? Paham, Bu. Yang lain, Bu. Yang lain gimana? Paham? Oh, berarti tinggal taruh-taruh gitu ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, lihat kata kerjanya di samping. Kan yang menandakan kata kerja itu kan? Iya, di samping. Nah, ini tingkat kompetensi yang tadi saya bilang. Nah, ini yang menunjukkan ini tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, sikap itu jarang, sulit diukur. Makanya jarang di taksonomi Bloom kan jarang bahas tentang A kan? Afektif kan? Iya. Makanya ini kenapa kosong, Bu? Karena dia dibagi dua, bedanya sama ranah-ranah. Ini dua-duanya sama-sama ranah sikap gitu maksudnya. Cuma dibagi menjadi spiritual dan sosial. Gitu. Nah, jadi langsung ke yang kognitifnya. Nah, menelaah ini masuknya C berapa? Nah, tulis di sini C4. Nah, kamu buat indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ini kan tadi saya ajarin kan, kenapa 3.1.1? Karena kamu pencapaiannya di 3.1.1 itu si peserta didik mampu menyebutkan ini. Ketentuan, ini judulnya nih. Dari mana nih? Dari sini kan? Mampu menentukan nih sampai sini. Copy paste. Nah, ini kan dilihat dari mana? Dari KKO yang kemarin kita pelajari. Oh, ketika dia C1, apa yang mau kamu targetkan gitu kan? Kan ada banyak kan kata kerjanya kan? Kamu mau targetnya apa? Hanya menyebutkan kah atau hanya mengulang kembali? Apa pokoknya kamu pilih. Terus di C2-nya ini yang mana? Ini kan artinya tadi udah tahu kan artinya 3.1.2. Nah, ini kenapa sampai C4? Karena dia C4 di sini menelaah, makanya di bawah sampai C4. Gini. Oke. Nah, ini kata kerjanya kalian yang memilih, karena kalian yang menentukan. Karena IPK ini yang membuat adalah guru. Kan ini menelaah, nggak melulu Ansika menulisnya menelaah juga. Kan di C4 itu banyak kan kata kerjanya kan? Dipilih. Mau yang mana gitu. Karena yang tahu target tujuan pembelajarannya itu, ketercapaian itu kan guru. Paham? Paham, Bu. Yang lain, Bu. Makanya jangan di-mute. Ini juga batu nisan semua. Saya nggak demen tahu ngajar batu nisan semua. Orangnya. Paham ya? Iya. Nah, kita lanjut ke 4.1. Nah, ini menyajikan. Kamu lihat lagi di KKO P itu menyajikan itu masuk ke P berapa? Oh, ini P3. Berarti kamu buat nih. P1-nya yang mau kamu pakai yang mana nih targetnya untuk pembahasan ini? P2 dan P3-nya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini materinya. Materinya itu adalah pembahasan yang di bab 1-nya. Ini apa? Kamu tulis. Ini dia belum nulis. Misalnya kan ini pembahasannya tentang hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Nah, berarti ini misalnya kamu masukinnya materi pokoknya misalnya pengertian nikah, hukumnya, dan lain sebagainya yang ada di dalam buku itu. Jadi ketika orang melihat pemetaan KI dan KD kamu, orang udah tahu, oh ini gitu. Berarti materi pokoknya ini yang dibahas. Paham ya? Jadi nanti diisi semua sama kalian. Paham? Ulang, Bu, yang materi pokok siapa, Bu? Materi pokok yang ada di buku. Bab 1 itu isinya apa sih? Dia membahas tentang apa sih? Misalnya tentang, yang gampang aja deh. Tentang sholat nih. Berarti pengertian tentang sholat, apa? Kan di dalam buku itu ada sub materi kan? Nah, itu bisa kamu taruh di sini nih.
hikmah tentang sholat, tata cara sholat. Pokoknya ini kamu tulis yang ada di buku itu. Oh, iya, Bu. Jadi pas orang membaca, melihat ini pemetaan KI dan KD kamu, orang udah tahu. Paham? Paham, Bu. Nah, ini lakukan sampai kamu semester genap, ganjil dan genap dibuatnya. Jangan banyak-banyak apa ya, Hof? Lah, kan kamu nanti ngajar. Saya mau nanti penjelasannya cukup ini doang. Ini kan cuma copy paste doang, tahu? Nah, kalau kamu perhatiin ini copy paste doang nih. Ini kamu tinggal nambahin ini doang. KKO-nya. Sisanya sama, no, hasil analisisnya gitu. Ini copy paste doang. Yang pure murni ngetik yang ini nih, materi pokok. Sisanya copy paste doang kan? Paham nggak? Oke. Oke aja dulu dah. Yang penting paham aja dah. Ya, ini si Adnan nanya tadi, Apa? itu kok bisa ada C3, ada P3 itu gimana? Ya Allah, masa gue ngulang lagi dari awal. Coba jelasin yang udah ngerti. Saha yang udah ngerti. Tolong jelasin dong tuh, temen gue nggak ngerti. Jalan. Lah itu Dani paham, Bu. Sosok merendah dia. Kagak, gue juga nggak ngerti orang lagi di jalan. Dari baru bangun katanya. Kagak, ngaco aja. Tergantung dari KKO-nya bukan, Bu? Hah? Tergantung dari Bukan. KKO-nya. Bukan itu jawabannya. Coba Fadil jelaskan. Hoirunisa aja dah. Hoirunisa coba. Apa, Bu? Itu kenapa ada C sama P? Oh. Itu ada C, kan soalnya dia di nomor 3 itu ranahnya kognitif, jadinya C. Nah, terus KKO-nya tuh apa tuh yang 3? Pokoknya dia lihat KKO-nya, jadinya bisa ditentuin C3. Nah, itu kan ini nih 3 kan kognitif. Nah, di sini kan KKO-nya menelaah. Nah, menelaah itu masuknya itu ke C4, jadinya dia di sini tulisnya C4. Nah, yang P juga gitu. P itu kan dia nomor 4 itu kan ranahnya psikomotorik tuh yang tadi KI keterampilan. Nah, dia di sini menyajikan nih KKO-nya. Nah, lihat di taksonomi Bloomnya itu kan menyajikan itu masuknya itu ke nomor 3, jadi P3 gitu. Ngerti nggak, Afnan? Berarti kita nyari ini yang sesuai sama KD-nya, Bu, apa KI-nya? Ini buat nentuin tingkat kompetensi, nyari yang kayak menyajikan gitu-gitunya, ngeliat dari situ, Bu, berarti. Iya, dari KD yang di depannya. Oke. Paham, Lan? Kan? Kalau nggak paham, ke rumah ada nasi mandi nih. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, ini juga sama nih. Ini nanti bukan pakai bulleting ya, tapi pakai nomor ya. Yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Ini berarti kalau dibikin nomor berapa? Mana tuh? 3, 2, 1. Hmm. 3.2.1 bukan sih? Ya, 3.2.1. Aduh, kok ini karena di atas ada nomor ya? Ya pokoknya begitu ya. Jangan dispasi dulu, Bu. Jangan dispasi dulu. Gitu. Ya udah Bogono dah pokoknya dah ya. Males saya. Jadi bikinnya bikin ginian doang nih. Iya, gituan doang kan, gampang kan? Ini yang lagi ditampilin ini doang kan, udah nggak ada yang lain. Sama KD, pemetaan KD tadi 2. Yang tadi tuh yang banyak banget. Kok banyak banget? Enggak, yang tadi mah kagak banyak. Yang di buku kan? Di Excel. Excel tadi. Jadi Yang di Excel apa yang tadi di buku modelnya?
Di buku mah kan kita nyari ngelihat KI dan KD-nya. Oh, berarti Kan modelnya yang itu di Excel penetapan aja ya? dari kan itu penetapan dari pemerintah. Nggak bisa Oke, dikotak-katik kalau KI dan KD. siap. Dikirim KI. aja file ya. Tolong, Bu. Udah kan di grup tadi? Udah saya share belum? Belum. Belum, Bu. Emang belum ya? Belum, Bu. Belum. Ada. Oh, saya Sama buku gurunya ya, Bu. buku gurunya. Iya, buku gurunya sekalian. Saya cuma punya Dari bukunya bener. di buku PAI. Saya kan kamu nanti materinya dapatnya dari yang ini. Sesuai dengan yang kamu dapat tadi. Nanti kamu cari sendiri di Google. Hari gini masih minta nengadah bae ngadah. Ya Allah, ya. Ibu, Ah, Ibu mau nanya. Emang UTS kapan, Bu? UTS tanggal di bulan Mei. Alhamdulillah. Ada yang bilang minggu depan. Hah? Ada yang bilang minggu depan, Bu. Iya, di kalender akademik mulai minggu depan mulainya. Iya, kan jangkanya Iya, 2 Bu. minggu. Kayak nggak tahu aja. Iya, slow lah. Bayarannya habis lebaran boleh nggak? Boleh dong. Boleh kagak ikut UTS paling. Ih, kagak bisa. Ibu mau nanya, Apa? di buku itu kompetensi dasarnya emang udah pasti 4, Bu. Kadang kan saya suka nemu ada 2, ada 3 doang. Nah, itu makanya nanti tinggal ngikutin yang ada tersedia di KI dan KD-nya. Nah, kamu mau menentukannya di mana? Kan yang menentukan IPK-nya kan kalian nanti guru sendiri. Kalau nah itu kan KD itu kenapa biasanya satu KI itu berapa KD gitu kan ya? Iya. Nah, Iya, itu untuk Abang Dede bobo ya, Bang? Bang? Hah? Bang. Coba tanya Bunda bawa ada Pampers nggak? Aduh, nanti ngompol. Dede bobo beneran? Coba tanya Bunda dulu, nanti ngompol di kelas rantai, nak. Nah, itu pemecahan KD itu tergantung dari kamu membagi materi sebenarnya. Misalnya materinya banyak nih. Gitu, itu fungsi KD itu kan untuk itu sebenarnya. Oh, hari ini kayaknya saya targetnya cuma hanya bisa mampu KD-nya hanya 1 atau 2. Misalnya ada 3 KD. Materinya banyak, ya udah saya hanya 1 aja gitu. Karena memang pembahasannya banyak. Kan fungsinya untuk itu doang sebenarnya. Ya. Iya, Bu. Jangan dibangunin, tanya Bunda. Ada Pampersnya. Abang udah selesai isinya? Ada lagi? Jadi minggu depan kalian yang ngomong kayak saya gini tadi ya. Satu-satu. Jadi minggu depan saya yang libur puasanya. Oh, salah. Kamu yang presentasi satu-satu, bukan kelompok. Karena guru nggak mungkin kan bikin kayak ginian bareng-bareng. Sendiri-sendiri kamu jelasin. Tahapannya kayak tadi saya jelasinnya. Oh, ini KI dan KD yang tersedia, kayak gini. Ntar kamu jelaskan, ini kakak. Ya, pokoknya sampai yang tadi saya jelaskan yang seperti itu. Paham ya? Nah, pembagian tugasnya, ini kalian carinya, kalau kemarin kan dalam menghitung kalender akademik mulai dari SD sampai SMA ya. Nah, yang itu nggak dipakai, yang kalian kerjakan adalah tingkat jenjang SMA saja, SMA sederajat. Jadi nanti tolong dibuat, diatur, saya nggak mau ngatur-ngatur kayak gituan, kalian yang buat. Siapa yang dapat SMA, siapa yang dapat SMK, siapa yang dapat MA kan ada 5 pelajaran kan, berarti itu dipecah. Nah, nanti kelas 1 ada berapa, kan itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 toh. Nah, itu tinggal diatur. Kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 aja udah 5, 5, 5. Berarti udah 15 tuh. SMA udah 3, SMK udah 3, itu udah 2, 1.
Nah, berarti kalau ini ada 40 berarti masing-masing 2 untuk masing-masing kelas. Gimana dong? Paham nggak sih? Enggak, Bu, masih enggak mudeng. Kan jenjang pendidikan SMA sederajat nih, berarti ada SMA, ada SMK, ada MA. Mata pelajarannya kan cuma ada 7 dong. Kalau di SMA PAI doang, sama SMK kan PAI. Kan jenjangnya ada kelas 10, kelas 11, 12. Itu ada 3 tuh. Itu SMA misalnya udah 3 orang maksud saya. SMK juga ada 3 orang. Nah, MA kelas 10 kan ada 5 mata pelajaran. Kelas 11 ada 5. Kelas 12 ada 5. Itu udah 15 orang. Oh ya 21 jadinya. Ya Allah, ini ngitung-ngitungnya lemah banget ya. Iya, 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 iya. Kudu dijelasin satu-satu gitu kan. Masya Allah. Nah, ini anaknya ada 40 gitu maksud saya. Ya, tinggal dikasih bagi 2. Iya, Begindang. Paham? Nah, Jadi kemungkinan sama itu enggak terlalu. Jadi kan kelihatan tuh kalaupun sama dia mau nyontek nanti pada saat presentasi kan kelihatan juga dia paham atau enggaknya. Saya tahu. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Udah paham kan? Sisanya langsung kalian eksekusi, kamu langsung ngerjain. Ini karena udah diam tanda paham berarti kita tutup. Nggak perlu lama-lama.